Mbak Aisyah minta tolong dicarikan mengkudu. Katanya sih, dia ingin membuat grendul dari buah mengkudu. Wah, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya nanti. Baunya kan tak sedap. Mengkudu, atau orang situ Bondo menyebutnya kedu, lumayan tinggi pohonnya. Aku pernah diberitahu kalau mengkudu bisa menjaga tekanan darah menjadi normal. Makanya, buah ini cocok untuk penderita tekanan darah tinggi. Biasanya dijadikan jus supaya lebih enak dimakan. Aku harus mengambil mengkudu setengah matang, seperti pesan Mbak Aisyah. Mbak, ini buah patinya, Mbak. Iya, rendam aja lalu parut ya. Oh, ya, Mbak. Buah mengkudu memang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Sayangnya, masih banyak yang kurang suka karena bau mengkudu yang menyengat. Nah, aku pernah diberitahu kalau air kapur bisa menghilangkan bau tak sedap mengkudu. Tugasku memarut mengkudu supaya bisa dicampur adonan yang dibuat Mbak Aisyah. Di Jawa Tengah, grendul dikenal dengan bubur candil. Keduanya sama-sama menggunakan tepung ketan. Tepung ketan dicampur gula pasir dan air, lalu diaduk hingga merata. Kemudian, parutan mengkudu ditambahkan ke adonan. Mbak Lia bertugas membuat kincak. Gula merah dicairkan dalam air mendidih. Supaya gurih, kinca bisa ditambahkan santan kelapa. Katanya Lia, selama dimasak, gula harus terus diaduk. Oh iya, cukup gunakan api sedang agar kinca tidak cepat gosong. Setelah gula mengental, kinca diangkat dan didiamkan. Walaupun grendul berasal dari bahan sederhana, tapi Mbak Aisyah dan Mbak Lia membuat tampilannya jadi cantik. Adonan grendul dibentuk bulat dan disusun berbentuk bunga. Satu resep, adonannya bisa menghasilkan 3 loyang grendul.
direbus sampai mengambang. Itu tandanya grendul sudah bisa diangkat. Supaya grendul tidak menempel satu sama lain, grendul bisa disimpan dalam air dingin. Tekstur grendul yang kenyal sangat menggiurkan. Manisnya kinca juga mengimbangi rasa grendul yang agak tawar. Yang paling menarik, ternyata aroma menyengat mengkudu hilang sama sekali. Wah, cocok ini jadi cemilan sehat. Negeri ini sangatlah subur, dikaruniai berkah yang tidak terhingga. Segala macam tanaman obat dapat tumbuh di tanah tropis ini, seperti contohnya daun sirih. Daun sirih dipercaya sejak dulu untuk menguatkan gigi, mengobati sakit gigi, dan untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Tanaman merambat ini juga mudah untuk tumbuh sehingga tidak perlu penanganan khusus dalam penanamannya. Lah, abi ya sampean medi suruhku gak ngomong-ngomong lho. Lah biasanya aku njuk ya gak ngomong kok. Lah, kan di apa tuh, Pak? Oke, mbakku untune loro. Keluar ke tombo toh. Mbak, godong suruh ini kalau buat makanan bisa nggak ya, Pak ya? Aslinya ya iso tapi apa ya? Dendeng kok ya iso didendeng. Oh, dendeng daun sirih. Oh iya, boleh. Ya wes lek ngono kan botoke akeh, sampean ramban dhisik. Njaluk tak mulai sik tak siapno bumbu-bumbune. Ya, Mbak, ya, Mbak. Ya wes santai ndok mandel ya. Besok lagi lo mesti ngomong. Iya, sepurane ya wes. Assalamualaikum. Wah, penasaran juga aku bagaimana rasa dendeng yang dibuat dari daun sirih. Lebih baik daun sirih ini segera kujadikan olahan. Mbak, Loh, daun sirihnya, Mbak. wes dapat banyak. Ya, lumayan, Mbak. Ya sudah itu tolong ya direbus, kalian ditumbuk juga. Oh, ya, Mbak. Ya. Daun sirih direbus untuk menghilangkan getahnya dan mengurangi rasa getir pada daun. Ternyata, manfaat daun sirih tidak hanya seputar menguatkan gigi saja. Daun sirih juga bermanfaat untuk mengatasi sakit mah dengan cara meminum air rebusan daun sirih 3 kali sehari. Nah, jika daun sirih direbus begini, teksturnya pun akan melunak. Ketika sudah matang, daun sirih dirajang dan ditumbuk supaya teksturnya mudah untuk dikonsumsi. Wangi khas daun sirih tidak hilang walau sudah direbus. Inilah keunikan dari daun sirih. Wangi khas inilah yang bisa membuat daun ini menjadi bermanfaat untuk menghilangkan bau badan. Sementara itu, Mbak Riri menyiapkan bahan untuk membuat dendeng, layaknya bumbu dendeng daging. Semua bumbu ini diulek hingga halus dan merata. Berbeda dari biasanya. Kali ini, dendeng yang akan kami buat akan kami kombinasikan menjadi kudapan yang enak, yaitu kue lapis ketan. Selanjutnya, Bu Suparmi menyiapkan pewarna makanan yang berasal dari wortel. Pewarna ini
akan digunakan untuk mewarnai ketan agar hasilnya lebih menarik. Mbak, ini daun sirihnya sudah ditumbuk, Mbak. Ya, makasih loh. Daun sirih yang sudah hancur kemudian diadon dengan bumbu yang sudah dipersiapkan Mbak Riri. Untuk membuatnya menjadi dendeng, dibutuhkan tepung tapioka agar dendeng lebih mengembang. Ditambah pula gula sebagai pemanis dan telur sebagai pengikat adonan. Kemudian, adonan dicetak dengan cetakan yang sama dengan cetakan ketan nantinya. Nah, adonan ini dibungkus plastik agar ketika direbus, adonan tidak tumpah. Sementara itu, aku mengukus ketan selama lebih dari setengah jam hingga ketan menjadi lunak. Beras ketan memang membutuhkan penanganan khusus agar teksturnya bisa lunak. Jika ingin hasilnya maksimal, membutuhkan 1 malam untuk merendam ketan agar pulen. Adonan kemudian direbus hingga teksturnya mengeras. Waktu yang dibutuhkan pun cukup lama, berkisar 30 menit hingga 1 jam. Nah, beras ketan sudah agak tanak. Agar lebih gurih, ketan ditambahkan dengan santan cair. Saatnya untuk menambahkan warna yang telah dipersiapkan oleh Bu Suparmi. Setelahnya, beras ketan dikukus lagi hingga benar-benar pulen. Saatnya untuk mencetak kue lapis ketan. Lapisannya kini terkesan mewah karena terdiri dari dendeng. Bukan mewah dari segi harga, tapi dari segi manfaat yang terkandung dalam dendeng. Tampilan kuenya pun menarik, membuatku tak sabar untuk mencicipi. Kue lapis ketan dendeng daun sirih pun sudah jadi. Yang paling menonjol dari kue ini adalah wangi daun sirih yang khas langsung tercium. Aromanya menambah kenikmatan rasa kue. Tekstur ketan yang sedikit kenyal kontras dengan tekstur dendeng yang sangat lembut. Cicip ya, Bu ya? Iya, iya. Ayo, Mbak, cicip, Mbak. Rasa yang mendominasi adalah rasa bumbu dendeng yang sedap, juga agak pedas. Cocok jika berpadu dengan rasa gurih pada ketan. Tanaman obat di sekitar kita ternyata tidak hanya bisa diolah menjadi obat tradisional atau jamu saja. Jika terus berkreasi, semua hasil bumi pun bisa menjadi olahan makanan yang enak rasanya seperti kue lapis ketan ini.